Bayangkan, jam baru menunjukkan pukul 2 siang, tapi dada Anda sudah terasa seperti dibakar bara api. Cairan pahit naik ke tenggorokan dan perut Anda melilit seolah sedang diperas kuat-kuat. Inilah realita menyakitkan ribuan penderita GERD dan MAH setiap kali Ramadan tiba. Banyak yang bertanya ke saya, "Dok, apakah lambung saya memang ditakdirkan untuk menghalangi ibadah saya?" Jawabannya, tidak. Selama ini, mungkin Anda hanya melakukan kesalahan fatal yang tidak Anda sadari saat sahur. Di video 30 menit ini, saya akan membongkar rahasia medis agar lambung Anda jinak dan puasa Anda tuntas tanpa drama perih. Jangan biarkan penyakit ini mencuri pahala Anda tahun ini. Sebelum kita masuk ke rahasia sahur yang anti kambuh, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mengapa? Karena di channel ini, saya akan menemani perjalanan sehat Anda selama sebulan penuh. Coba komen di bawah, jam berapa biasanya lambung Anda mulai terasa perih? Saya akan coba balas satu persatu untuk memberikan solusi cepatnya. Jangan lupa like video ini jika Anda sudah siap puasa tanpa perih. Sahabat sehat, mari kita bicara jujur. Saat alarm sahur berbunyi dan waktu tinggal 15 menit lagi sebelum imsak, apa yang biasanya Anda lakukan? Kebanyakan dari kita akan panik, lalu menyambar apapun yang ada di meja makan. Di depan saya sekarang, ada tersangka utama yang sering membuat lambung Anda menjerit di siang hari. Kita menyebutnya sebagai musuh tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena bagi orang normal, makanan ini nikmat. Tapi bagi penderita MAH dan GERD, ini adalah bom waktu yang siap meledak. Musuh pertama adalah lemak tinggi alias gorengan. Saya tahu bakwan atau tempe goreng adalah primadona saat buka maupun sahur. Tapi dengarkan ini secara medis. Lemak adalah zat yang paling sulit dicerna oleh lambung. Ketika Anda mengonsumsi lemak berlebih saat sahur, lambung akan bekerja ekstra keras dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan isinya. Akibatnya, katup kerongkongan Anda atau LES akan tertekan lebih lama dan asam lambung akan mencari jalan keluar ke atas. Itulah sebabnya, setelah makan gorengan, dada Anda terasa panas atau heartburn. Anda tidak sedang kepanasan karena cuaca. Anda sedang terbakar oleh pilihan makanan Anda sendiri. Lalu, bagaimana dengan kopi? Banyak yang beralasan, "Dok, kalau tidak ngopi pas sahur, nanti ngantuk di kantor." Sahabatku, kafein dalam kopi, terutama kopi hitam yang asam, memiliki sifat merelaksasi otot sfinkter esofagus bawah. Bayangkan, otot ini sebagai pintu gerbang yang menjaga asam tetap di bawah. Saat Anda minum kopi, pintu gerbang ini lemas dan terbuka. Cairan asam lambung yang seharusnya mencerna makanan justru naik bebas ke tenggorokan. Rasanya pahit, mulut terasa asam, dan tenggorokan seperti mengganjal. Apakah segelas kopi sebanding dengan penderitaan Anda selama 13 jam ke depan? Musuh ketiga adalah duo provokator, pedas dan asam. Bagi penderita MAH kronis, dinding lambung Anda mungkin sudah mengalami peradangan atau luka kecil. Mengonsumsi sambal setan atau buah yang terlalu asam saat perut kosong adalah ibarat menyiramkan cuka ke luka terbuka di kulit Anda. Perihnya luar biasa. Zat kapsaisin pada cabai mengiritasi lapisan mukosa lambung dan mempercepat gerakan usus yang tidak beraturan, menyebabkan perut melilit dan kembung hebat. Terakhir yang sering dilupakan adalah gula berlebih dan tepung-tepungan atau karbohidrat rafinasi. Makanan ini memang memberi energi instan, tapi mereka juga cepat difermentasi oleh bakteri di usus, menghasilkan gas berlebih. Hasilnya, Anda akan merasa begah dan sering bersendawa yang membawa uap asam ke kerongkongan. Inilah alasan mengapa perut Anda terasa penuh tapi lemas di jam 10 pagi. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin tetap memanjakan lidah selama 10 menit saat sahur, lalu menderita selama 13 jam? Ataukah Anda siap menyingkirkan musuh-musuh ini demi ibadah yang khusyuk? Di bab selanjutnya, saya akan berikan daftar hijau,
makanan yang justru akan menjadi pelindung lambung Anda selama berpuasa. Tetaplah bersama saya. Setelah kita mengidentifikasi musuh-musuh di bab sebelumnya, sekarang pertanyaannya, lalu saya harus makan apa, Dok? Sahabat sehat, kunci puasa tanpa perih bukan hanya pada apa yang Anda makan, tapi bagaimana Anda mengkombinasikannya. Di dunia medis, kita mengenal food combining untuk menjaga pH lambung tetap stabil. Di bab ini, saya akan berikan protokol emas yang sudah saya terapkan pada ribuan pasien saya. Ini adalah cara cerdas agar perut Anda tidak terasa kosong melilit di jam 12 siang. Aturan pertama, pilihlah karbohidrat yang lambat. Mengapa? Nasi putih atau roti putih adalah karbohidrat sederhana yang cepat sekali diubah menjadi gula. Akibatnya, energi Anda melonjak lalu turun drastis, meninggalkan lambung dalam kondisi kosong dan asam lambung mulai bergejolak. Gantilah dengan nasi merah, oatmeal, atau ibu rebus. Karbohidrat kompleks mengandung serat yang tinggi yang bertindak sebagai spons di dalam lambung. Serat ini akan menyerap kelebihan asam lambung dan melepaskan energi secara perlahan selama 6 hingga 8 jam. Bayangkan serat ini sebagai pelindung dinding lambung Anda dari gesekan saat perut kosong. Kecepatan algonis. Aturan kedua, protein tanpa lemak. Protein sangat penting untuk memperbaiki jaringan dinding lambung yang meradang. Namun, ingat pesan saya di bab 2, hindari lemak. Jadi, lupakan rendang atau gulai saat sahur. Pilihlah putih telur rebus, dada ayam kukus, atau tempe yang dikukus. Protein jenis ini akan memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa membebani kerja otot katup kerongkongan, LES. Protein ini adalah tukang bangunan yang bekerja diam-diam memperbaiki lambung Anda saat Anda sedang sujud sholat. Banyak penderita mah takut makan buah saat sahur. Itu salah besar. Anda hanya butuh buah yang bersifat alkali atau basah. Pisang adalah primadona. Ia mengandung kalium dan lendir alami yang melapisi dinding lambung. Melon dan pir juga sangat baik karena kadar airnya tinggi dan tingkat keasamannya sangat rendah. Buah-buah ini berfungsi sebagai buffer atau penawar asam alami. Jika Anda merasa mulai ada sensasi hangat di dada, satu buah pisang saat sahur bisa menjadi pemadam kebakaran instan untuk lambung Anda. Sekarang kita bicara tentang berbuka. Kesalahan terbesar penderita GERD adalah langsung makan besar saat beduk bertalu. Jangan lakukan itu. Lambung Anda sudah tidur selama 13 jam. Jika Anda langsung menghantamnya dengan nasi padang, ia akan kaget dan memproduksi asam secara masif atau acid rebound. Terapkan aturan 3 tahap. Menit 1-5, minum air hangat, bukan es, dan makan 3 butir kurma. Kurma mengandung glukosa alami yang cepat diserap otak tanpa membebani lambung. Menit 5-15, berikan jeda. Laksanakan sholat maghrib. Ini memberi waktu bagi lambung untuk bangun secara perlahan. Menit 15 ke atas, barulah makan besar dengan porsi kecil. Jika masih lapar, makan lagi sedikit setelah tarawih. Bagaimana cara minum 8 gelas tanpa bikin perut kembung? Gunakan pola 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, yaitu 1 saat membatalkan dan 1 setelah makan ringan. 4 gelas di malam hari, yaitu 1 setelah maghrib, 1 setelah isya, 1 setelah tarawih, dan 1 sebelum tidur. 2 gelas saat sahur, yaitu 1 saat bangun tidur dan 1 setelah makan sahur. Jangan minum sekaligus banyak dalam satu waktu, karena tekanan air yang besar akan mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Sahabat sehat, food combining ini bukan hanya tentang kenyang, tapi tentang memuliakan tubuh Anda sebagai wadah ibadah. Jika piring sahur Anda sudah benar, 80% masalah lambung Anda sudah teratasi. Tapi tunggu dulu, makanan benar saja tidak cukup jika posisi tubuh Anda salah. Di bab selanjutnya, saya akan tunjukkan
posisi tidur ajaib yang akan mencegah asam lambung naik ke tenggorokan meskipun Anda merasa ngantuk berat setelah sahur. Jangan kemana-mana ya. Sahabat sehat, kita sampai pada bab yang paling sering diabaikan. Bayangkan Anda sudah makan sahur dengan menu terbaik. Nasi merah, pisang, dan air mineral. Tapi tepat setelah imsak, rasa kantuk yang luar biasa menyerang. Apa yang Anda lakukan? Kebanyakan orang langsung merebahkan diri di kasur. Inilah kesalahan fatal yang merusak semua usaha Anda di meja makan. Di bab ini, saya akan ajarkan bagaimana melawan gravitasi agar asam tidak naik dan bagaimana menenangkan pikiran agar lambung tidak memproduksi racun akibat stres. Secara anatomi, lambung kita seperti kantong dengan katup di bagian atas. Saat Anda berdiri atau duduk, gravitasi membantu menjaga isi lambung tetap di bawah. Namun, saat Anda berbaring rata sesaat setelah makan, hukum gravitasi bekerja melawan Anda. Isi lambung yang penuh asam akan menekan katup esofagus bawah atau LES. Jika katup ini sedikit saja melemah, yang sering terjadi pada penderita GERD, maka cairan asam akan mengalir balik ke kerongkongan. Inilah yang menyebabkan Anda terbangun dengan rasa pahit di mulut, tenggorokan sakit, atau dada seperti terbakar di jam 7 pagi. Aturan emasnya adalah jangan berbaring rata minimal 2 jam setelah makan. Namun saya paham, rasa kantuk setelah sahur itu sangat kuat. Jika Anda memang harus beristirahat, gunakan teknik elevasi 45 derajat. Jangan hanya menggunakan satu bantal kecil. Gunakan tumpukan bantal yang menyangga dari pinggang, punggung, hingga kepala. Tujuannya adalah memastikan posisi kerongkongan Anda jauh lebih tinggi daripada lambung. Dengan posisi setengah duduk ini, gravitasi tetap bekerja, menjaga asam lambung tidak naik. Sementara Anda bisa beristirahat sejenak, menunggu waktu subuh atau matahari terbit. Ada rahasia medis lain yang jarang diketahui. Tidurlah miring ke arah kiri. Mengapa bukan ke kanan? Secara anatomi, lambung kita berbentuk seperti huruf J yang melengkung ke arah kiri. Saat Anda miring ke kiri, lubang masuk ke lambung berada di posisi yang lebih tinggi daripada cairan asam. Sebaliknya, jika Anda miring ke kanan, lubang kerongkongan justru terendam oleh cairan asam lambung. Tidur miring ke kiri adalah posisi paling aman secara medis untuk mencegah reflux di pagi hari. Sekarang, mari bicara tentang musuh yang tidak terlihat, stres. Pernahkah Anda merasa perut melilit hebat justru saat sedang cemas, meskipun Anda tidak salah makan? Itu karena otak Anda dan lambung Anda terhubung oleh saraf besar bernama nervus vagus. Saat Anda stres atau emosi meledak-ledak saat puasa, mungkin karena macet atau tekanan pekerjaan, otak akan mengirim sinyal bahaya ke lambung. Responsnya, lambung akan memproduksi asam secara masif meskipun tidak ada makanan yang dicerna. Inilah yang kita sebut sebagai psychosomatic dyspepsia. Untuk menjaga lambung tetap tenang, Anda harus menjaga pikiran tetap tenang. Saat rasa perih atau stres mulai menyerang di siang hari, lakukan teknik nafas 4-7-8. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik, hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Latihan sederhana ini menurunkan hormon kortisol atau hormon stres dan menenangkan sistem saraf pencernaan Anda. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi melatih ketenangan jiwa yang berdampak langsung pada kesembuhan lambung Anda. Jadi, ingatlah, lawan gravitasi dengan posisi tidur yang benar, dan lawan asam lambung dengan hati yang lapang. Jika Anda menguasai dua hal ini, Anda tidak hanya akan sukses berpuasa, tapi Anda sedang menyembuhkan diri Anda secara total. Di bab penutup nanti, saya akan memberikan ringkasan golden tips terakhir dan tanda-tanda kapan Anda harus berhenti berpuasa demi keselamatan nyawa Anda. Tetaplah menyimak. Sahabat sehat,
Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam 30 menit ini. Kita sudah membongkar musuh di meja makan, menyusun piring sahur yang ideal, hingga mengatur posisi tidur dan menenangkan pikiran. Namun ada satu hal yang paling penting dari semua teori medis ini: mendengarkan tubuh Anda. Puasa adalah ibadah yang mulia, tetapi Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Di bab penutup ini, saya ingin memberikan golden rules terakhir dan tanda-tanda kapan Anda harus berhenti demi keselamatan nyawa Anda. Sebagai dokter, saya harus jujur. Ada kondisi di mana lambung Anda memberikan sinyal bahaya merah. Jika Anda merasakan hal-hal berikut, jangan memaksakan diri. Nyeri ulu hati hebat, rasa perih yang tidak tertahankan seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Muntah berulang, terutama jika muntah berwarna coklat gelap atau bercampur darah. Keringat dingin dan gemetar. Ini bisa jadi tanda hipoglikemia atau gula darah drop atau syok akibat nyeri hebat. Sesak nafas akut, saat asam lambung sudah menekan area dada hingga Anda sulit bernafas. Ingatlah, membatalkan puasa karena sakit yang membahayakan nyawa bukan berarti Anda gagal, melainkan Anda sedang menjalankan syariat untuk menjaga titipan Tuhan, yaitu tubuh Anda. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, nutrisi tepat. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan protein tanpa lemak. Hindari gorengan dan kopi saat sahur jika Anda ingin lambung tenang hingga maghrib. Kedua, gravitasi benar. Jangan pernah langsung tidur setelah sahur. Gunakan posisi 45 derajat atau tidur miring ke kiri jika rasa kantuk tak tertahankan. Ketiga, hati tenang. Gunakan teknik napas 4-7-8 untuk menurunkan asam lambung akibat stres pekerjaan atau kemacetan. Jika Anda konsisten melakukan 3 hal ini, saya yakin Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan paling sehat dan paling khusyuk yang pernah Anda rasakan. Namun saya sadar kondisi setiap orang unik. Apa yang bekerja untuk satu orang mungkin butuh penyesuaian untuk orang lain. Itulah sebabnya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Jika Anda merasa keluhan menetap lebih dari 3 hari, segera periksakan diri. Saya ingin mendengar cerita sukses Anda. Jika tips di video ini membantu Anda merasa lebih baik besok pagi, kembalilah ke kolom komentar dan ceritakan pada saya. Mari kita bangun komunitas lansia sehat bahagia dan penderita lambung yang tangguh di channel ini. Akhir kata, saya Dr. Darmawan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan fisik untuk menuntaskan bulan yang suci ini. Sehat itu dimulai dari apa yang kita masukkan ke mulut, dan bahagia itu dimulai dari hati yang tenang. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.